Bab 1351, Pemurnian. Salah satu biksu yang kuat menyelinap masuk, jadi bagaimana jika penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini sangat kuat? Di matanya, apakah dia hanya anak kecil yang bermain lumpur? Anda dapat menjatuhkannya hanya dengan satu tamparan. Memikirkan apa yang akan dia lakukan, Hao Weiren tersenyum dan menggosok tangannya, merasa sangat bersemangat. Bakat Tuan Muda Desolet dan pembantaian darah sangat luar biasa sehingga mereka pasti akan melampaui dia di masa depan. Namun mampu menamparkan mereka dengan keras beberapa kali sebelum melampauinya adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tubuh Buddha teratai emas melirik Hao Weiren, mengetahui rencananya di dalam hatinya, dan terus sibuk dengan urusannya sendiri. Dia ingin berintegrasi ke dalam benih Tao secepat mungkin, menyerap energi iblis di dalamnya, dan menyempurnakan sifat iblisnya. Saat dia bersaing dengan Tuan Muda Hutan Belantara dan lainnya, pada saat ini, Hao Weiren melepaskan jejak aura kekuatan. Wajah semua pembudidaya iblis di antara penonton berubah drastis. Apa? Sebenarnya ada seorang biksu yang kuat. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Suetu, Tuan Muda Desolet dan yang lainnya juga wajahnya menjadi gelap. Dengan hadirnya seorang biksu yang kuat, bagaimana mereka masih bisa mendapat bagian dalam harta abadi berkualitas tinggi ini? Hehe, teman-teman kecil, tolong lanjutkan. Dari apa yang saya lihat, harta peri berkualitas tinggi ini sangat mematikan. Saya perlu menekan dan memperbaikinya setiap saat untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan pada dunia. Wajah Hao Weiren penuh dengan kebenaran dan dia tersenyum dengan sangat murahan. Pergi ke neraka. Orang-orang muda dan kuat dari klan iblis ini jarang menggunakan kata-kata kotor, tetapi mereka langsung meledak pada saat ini. Setelah harta abadi kelas atas dikendalikan oleh Hao Weiren, ketika dia hendak pergi, senyum kejam di wajahnya membeku. Rekan Tao, kamu punya cara yang bagus untuk mengatasi kekeliruanmu. Sosok yang kuat muncul dan berdiri di depan Hao Weiren. Para biksu kuat dari Huangling lah yang juga diam-diam bersembunyi di dunia kecil istana. Ini adalah rencana masa depan dari beberapa kekuatan besar di alam setan langit. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada biksu kuat lainnya yang memiliki cara untuk menipu orang lain dan menyelinap ke dunia kecil. Secara alami, mereka juga memiliki kekuatan kuat untuk menyusup, menahan satu sama lain, dan menjaga dari situasi yang tidak terduga. Mereka tidak akan ikut campur dalam perjuangan generasi muda. Namun begitu seseorang yang berkuasa mengganggu situasi, mereka akan mengambil tindakan. Hei, bolehkah aku katakan ini kecelakaan? Hao Weiren terkekeh, merasa bahwa kamu sudah sedikit ketakutan. Selain Huangling, ada juga biksu kuat yang bersembunyi di Istana Iblis Surgawi, Bloodwind Star, dan Lembah Iblis. Pada saat ini, mereka semua muncul, memandang Hao Weiren, mencibir, dan memaksanya mendekat. Tekanan tingkat tinggi menekan seluruh penonton, membuat ruang di dunia kecil ini tidak stabil. Boom! Ruang tersebut meledak satu demi satu, dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi menyebabkan retakan di ruang tersebut meluap dengan gelombang badai kehampaan. Jika Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir menyentuhnya, dia akan hancur berkeping-keping. Itu bukan terserah kamu. Orang kuat dari Istana Iblis Surgawi mencibir dan menyerang. Rhubarb, selamatkan aku. Hao Weiren berteriak, tetapi tiba-tiba berbalik dan melihat anjing kuning besar itu telah menghilang, dan binatang Suyin juga bersembunyi di samping, dan giginya gatal karena marah. Bang! Dalam pertemuan tatap muka, di bawah penindasan bersama dari 4 kekuatan besar, Hao Weiren langsung terpesona, berlumuran darah dan dalam keadaan sangat malu. Tidak mati. Biksu sakti di Huangling berkata dengan heran. Saya melihat Hao Weiren berdiri, mengutuk kesialan, berbalik dan lari. Saat dia berlari, dia berteriak, Made, tunggu saya akan mengunjungi makam leluhur Anda. Mengapa kata-kata ini terdengar familiar dan mirip dengan gaya seseorang? Itu dia. Wajah pria kuat dari Istana Iblis Surgawi berubah muram. Hao Weiren. 100 tahun yang lalu, orang ini mencuri harta peri dari Istana Iblis Surgawi. Meskipun kejadian tersebut terungkap dan pencuriannya tidak berhasil, dia tetap merampas banyak harta surgawi dan harta duniawi, lalu melarikan diri, menyebabkan kerugian besar bagi Iblis Surgawi. Istana. Orang-orang kuat dari Huangling Ridge, Bloodwind Star, Demon Valley, dan kekuatan lainnya juga memiliki niat membunuh yang terpancar di mata mereka. Rekor Hao Weiren tahun itu sangat cemerlang. Dia menyinggung hampir semua kekuatan di wilayah Bintang Changlan, jadi dia pasti tidak kalah dengan kekuatan tersebut. Itu kamu. Oke. Orang kuat di Lembah Iblis mengertakkan gigi dan berharap dia bisa membunuh Hao Weiren segera. Beraninya kamu datang ke alam setan langit. Hao Weiren, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Boom! Pertempuran dahsyat terjadi, dan Hao Weiren dikepung oleh sekelompok orang kuat dan menderita. Di sisi lain, Suetu dan Tuan Muda Desolet juga bertarung tanpa gangguan apapun. Perang semakin intensif, dan segala jenis kekuatan supernatural yang menakutkan bermunculan satu demi satu. Mereka saling membombardir, menyebabkan riak yang mengerikan. Meskipun tingkat pertarungan mereka berdua tidak sebaik para biksu yang kuat, pemahaman mereka tentang kekuatan magis telah mencapai tingkat yang tak tertandingi.
Darah jahat. Suetu meraung dengan marah, dan energi jahat darah di sekitarnya menjadi lebih kuat dan terkondensasi menjadi substansi. Hantu berwarna darah sudah muncul satu demi satu, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dan menyapu dunia kecil. Keterampilan misterius Master of Yang Desolate juga beroperasi secara ekstrim. Segala jenis kekuatan magis dipadatkan menjadi satu kepalan tangan, dan seberkas cahaya meledak, seolah-olah dia sedang membuka dunia. Di sudut tertentu, pertarungan antara Tuan Muda Hutan Belantara dan penjagal darah sangat menarik perhatian, sehingga menutupi pergerakan Buddha teratai emas. Dengan sekejap, toples batu terbuka, dan aura iblis yang kuat terpancar, dipenuhi aura kuno. Benih Tao ini memang merupakan benih Tao yang keberadaannya terlarang di jurang Changlan. Bahkan setelah sekian lama, benih Tao tersebut masih memiliki kekuatan mengerikan yang mengalir di sekitarnya dari keruntuhan fisik. Perasaan kesemutan dari jiwa dan jiwa yang baru lahir. Untungnya, buku kuno yang tidak lengkap memblokir kekuatan ini. Buddha teratai emas menggunakan kekuatan buku kuno yang tidak lengkap untuk menekan dan menyempurnakan kekuatan ini. Secara bertahap, tubuh Buddha teratai emas mampu menahan kekuatan yang melemah, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Boom! Benih Tao ini dimurnikan olehnya dengan cahaya Buddha dan energi iblis, diubah menjadi bola cahaya, dan memasuki tubuhnya. Saat dia masuk, kehendak yang luas dan menakutkan turun seketika, seperti semacam keberadaan dari masa lalu yang telah dibangkitkan melintasi ruang dan waktu. Tubuh Buddha teratai emas terasa mati rasa di kulit kepalanya dan jiwanya akan meledak. Haha, aku dibangkitkan. Haha, aku tidak bisa dikuburkan di langit, dan aku tidak bisa dihancurkan oleh bumi. Keinginanku pada akhirnya adalah menyembunyikan kebenaran dari langit dan bumi. Anak Wuyang, kau dan aku tidak akan pernah hidup bersama. Surat wasiat ini mengungkap tirani yang menekan keabadian dan tidak dapat dihentikan. Aura menakutkan datang seperti banjir besar. Engah. Tubuh Buddha teratai emas menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Di hadapan wasiat ini, dia seperti bayi yang menghadapi orang dewasa, tidak berdaya. Apalagi yang paling menakutkan adalah ada aura aneh yang mencemari jiwanya, ternoda oleh jejak energi hitam. Boom! Tubuh Buddha teratai emas melihat sebuah pemandangan, sosok yang diselimuti energi hitam, dengan mata yang sebanding dengan bintang, memberikan rasa takut yang besar kepada orang-orang, dan aura yang dipancarkannya memusnahkan setiap bintang matahari. Rambut di tubuh itu seperti dunia kecil, dan semua makhluk di dalamnya telah berubah menjadi genangan darah. Segala sesuatu tentang dia membusuk dan membusuk. Ini adalah eksistensi yang dihantui oleh hal-hal yang tidak diketahui. Namun, keberadaan ini jauh lebih kuat daripada mayat Dewa Iblis yang terkandung dalam tubuh Buddha teratai emas dalam buku kuno yang tidak lengkap. Bahkan jika dalam keadaan membusuk, ia dapat menahan hal yang tidak diketahui dan bahkan memusnahkannya sebentar. Bab 1352, Hidup Menuju Kematian. Seseorang yang memiliki keinginan untuk menjadi manusia purba juga ingin menjadi iblis. Buddha teratai emas berteriak dengan keras baik secara fisik maupun mental. Itu hanya orang mati, bagaimana saya bisa terpengaruh? Boom! Kekuatan berbagai hukum, kitab Buddha tentang menghindari bencana, kitab Buddha tentang menghindari bencana, cahaya Buddha, dan roh jahat semuanya bekerja pada saat ini. Melalui pemberkatan buku kuno yang tidak lengkap, kekuatannya ditingkatkan secara maksimal. Dalam sekejap, wasiat ini ditembus dengan parah, tetapi tubuh Buddha teratai emas juga mengalami serangan balasan yang mengerikan. Wajahnya menjadi lebih pucat, dan tubuhnya terbelah menjadi retakan, hampir menjadi potongan daging yang direkatkan secara paksa. Cahaya Buddha dan energi iblis saling terkait, menyembuhkan tubuh fisik ini. Perlahan, tubuh Buddha teratai emas berangsur membaik. Surat wasiat ini benar-benar terhapus, dan sejumlah besar kenangan mengalir ke dalam pikirannya. Ini, Buddha teratai emas sangat ketakutan secara fisik dan mental. Ini jelas merupakan situasi jauh di dalam Changlan Abyss. Kekuatan puluhan ribu hukum saling terkait, sangat terdistorsi, dan energi kekacauan tetap ada. Dalam hal ini, jejak kehidupan kekal tampaknya telah lahir. Puluhan ribu hukum itu menyatu menjadi lubang hitam, menelan segalanya, namun masih ada kehidupan di dalamnya. Keadaan kematian yang ekstrim adalah kehidupan. Hidup untuk mati, ini melibatkan konsepsi artistik tingkat tinggi, dan pemahamannya dapat memungkinkan orang lanjut usia untuk menjalani kehidupan kedua dan terlahir kembali. Dan lubang hitam ini mensimulasikan pengoperasian grid Dao Jue. Tubuh Buddha teratai emas langsung memahami beberapa arti sebenarnya dari paruh kedua Dao Jue. Tujuan akhir dari metode keabadian ini adalah untuk hidup menuju kematian, untuk diremajakan dalam kematian, dan untuk menjalani kehidupan kedua. Tubuh Buddha teratai emas sangat terkejut. Apakah ini paruh kedua dari volume Dao Jue? Tubuh Buddha teratai emas berbisik, hanya saja puluhan ribu hukum dipadukan, dan kehidupan dapat dilihat sekilas dalam kematian. Saya khawatir makhluk tabu di Changlan Abyss tidak menyimpulkannya. Dan Dao Jue Agung itu akhirnya jatuh ke tangan Kaisar Abadi Wuyang. Seperti yang diduga, tabu-tabu ini ada, dan metodenya sangat ampuh. Buddha teratai emas berkata dengan penuh kekaguman. Saat ini ada 3 metode keabadian yang telah dia lihat, tubuh abadi Taiyin Kaisar Abadi Taiyin, Sutra Kesengsaraan Buddha, dan Dao Jue.
Dua yang pertama adalah sublimasi pamungkas, dan yang lainnya adalah metode avatar, yaitu dua jenis dalam satu tubuh. Yang terakhir adalah hidup menuju kematian. Bisa dikatakan masing-masing mempunyai kelebihannya masing-masing. Energi jahat yang tak ada habisnya berkembang dan diserap seluruhnya oleh tubuh Buddha teratai emas. Setiap inci otot, tulang, daging, dan darahnya dipenuhi dengan sifat iblis. Tulangnya bergetar, rambut dan sumsumnya dicuci, dan lapisan kotoran dikeluarkan dari tubuh. Bahkan jiwa dan jiwa yang baru lahir sedang bertransformasi pada saat ini, dipenuhi dengan sifat iblis. Seperti monster yang tiada taranya, akan segera bangun. Tingkat kultivasi tubuh Buddha teratai emas telah meningkat pesat, dan secara alami telah mencapai tahap Dewa Surgawi jiwa baru lahir tahap tengah. Jika hal ini diberitahukan, seluruh dunia kultivasi akan terkejut. Hanya beberapa saat sejak dia berhasil menerobos ke Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi dia akan menerobos lagi. Bahkan jenius yang paling jahat pun tidak dapat menerobos dalam waktu sesingkat itu. Terobosan tercepat di ranah Yuanying Tianjun di dunia kultivasi adalah rekor 100 tahun. Dari tahap awal hingga jangka menengah, paling cepat 10 tahun. Tepat ketika Buddha teratai emas diam-diam menerobos dunia, pertempuran di dunia kecil secara bertahap berakhir. Di bawah penindasan bersama dari beberapa orang kuat, Hao Weiren mundur dengan mantap tepat ketika dia akan disegel bersama, anjing kuning besar itu menunjukkan kekuatannya dan meraung. Boom! Tiba-tiba, angin dan guntur meledak, dan kekuatan hukum muncul, berubah menjadi guntur, dan runtuh. Semua pembudidaya iblis, termasuk beberapa pembudidaya yang kuat, gemetar di dalam hati mereka dan tampak ngeri. Di mata ketakutan mereka, Hao Weiren dijemput oleh anjing kuning besar. Engah! Pukulan terkuat dari Yang Desolate Lord dan Blood Butcher bertabrakan, seperti dua bintang yang meledak, memicu badai kehancuran yang mengerikan. Tubuh Suetu terbelah menjadi dua bagian, dan perut Tuan Muda Desolate ditusuk. Kedua tubuh mereka bersinar dengan cepat, menyembuhkan luka mereka, dan pada saat jiwa mereka dan Nas Chancellor bersatu, pukulan lain meletus. Setelah pukulan ini, Tuan Muda Hutan Belantara tersenyum. Suetu terbatuk berulang kali dan berkata sambil tersenyum sedih, apakah aku kalah? Dia mengundurkan diri dari kompetisi dan ditinggalkan sendirian. Namun, Tuan Muda Hutan Belantara dengan cepat batuk seteguk darah dan menjadi pucat. Meskipun dia memenangkan pertempuran ini, itu adalah kemenangan yang menyedihkan. Du Heng, Bai Gongxi, Gu Jieming dan pemuda kuat lainnya yang takut pada Tuan Muda siap mengambil tindakan ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah kamu ingin merebut harta peri berkualitas tinggi ini dariku? Tuan Muda Alam Liar meraih harta abadi kelas atas di tangannya dan tertawa, kamu bisa mencobanya. Saat dia berbicara, matanya mengamati, dan dia mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa tidak ada sosok Buddha teratai emas. Du Heng mencibir, Tuan Muda Alam Liar, saya akui Anda sangat kuat. Tapi itu semua hanya masalah waktu sebelum saya dipaksa melakukan masturbasi. Jika Anda berani memaksa saya melakukan apapun, terlalu tidak sopan untuk menganggap saya serius. Yang lainnya juga mencibir. Sekelompok pria muda dan kuat melangkah maju dan membentuk pengepungan. Hahaha. Tuan muda yang terpencil itu meliriknya dan tiba-tiba tertawa, dengan ekspresi sembrono dan menghina di wajahnya, bagaimana jika kalian semua berkumpul? Sekalipun saya terluka parah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kucing dan anjing. Karena itu, Tuan Muda Hutan Belantara diam-diam menjaga tubuh Buddha teratai emas. Lagi pula, Buddha teratai emas adalah orang yang pernah menipunya, jadi dia harus membiarkan dia memperhatikannya. Tuan Bai sangat marah. Pertama dia dibunuh oleh pembantaian berdarah, dan kemudian dia diejek seperti ini. Di antara 10 pahlawan iblis surgawi, dia saat ini sedang dalam suasana hati yang paling buruk dan ingin membangun otoritasnya. Namun, begitu dia melemparkan ilusinya, dia melihat sebuah tangan besar dengan kekuatan yang tak tertandingi, menerobos semua pertahanan dan meraihnya. Sama seperti bagaimana Suetu menangkapnya sebelumnya. Tuan muda dari hutan belantara mengangkat Tuan Bai seperti seekor ayam, dengan senyuman menghina di bibirnya. Anda? Tindakan yang familiar membuat Tuan Bai merasa marah. Tubuh Tuan Bai meledak lagi dan dia terbunuh satu kali. Jiwanya dan Yuan Ying terlempar oleh pukulan Tuan muda. Tidak. Tiba-tiba, Bai berteriak ketakutan, tetapi ternyata dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun dan dipenuhi dengan keputusasaan. Jie, Gary, yang telah lama tertidur dalam kegelapan, menemukan kesempatan dan membunuh Tuan Bai, menelan kekuatan suaranya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pukul dia. Ayo, bertarunglah sebanyak yang kamu mau, kamu semua adalah mangsaku. Semakin banyak Tuan Muda Hutan Belantara dan yang lainnya bertarung, semakin banyak penderitaan yang dialami kedua belah pihak, semakin dia ingin melihat pemandangan itu. Membunuh. Du Heng dan yang lainnya mengeluarkan suara pembunuhan dan semuanya menyerang Tuan Muda Desolate. Boom! Pertempuran berdarah sengit akan segera terjadi. Yang Desolate Lord layak menjadi Yang Desolate Lord. Bahkan jika dia terluka parah, kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan.
Ketiga pemuda kuat ini, seperti Tuan Bai, menyadari sesuatu, tetapi tidak bisa berteriak. Mereka dibunuh oleh Gary dalam kegelapan, melahap semua kekuatan mereka. Aura di tubuh Gary meningkat dengan cepat, dan kemudian dia melihat tubuh Buddha teratai emas yang menerobos di sudut, dan sedikit mengernyit. Master of the Young Wilderness bertukar telapak tangan dengan Du Heng, yang secara langsung melukai Du Heng, tetapi juga mempengaruhi luka di tubuhnya dan membuka luka. Tapi, saat ini, sesuatu yang buruk terjadi. Bab 1353, Kehendak yang abadi telah tiba. Tiba-tiba, harta abadi kelas atas di tangan Tuan Muda bergetar tak terkendali dan meletus menjadi lingkaran riak. Di antara riak-riak itu, gelombang suara aneh menyebar. Puff, banyak orang mengeluarkan darah dari lubangnya, wajah mereka berubah bentuk, dan mereka terbang keluar. Ini suara yang belum pernah terdengar. Itu adalah suara yang sama dengan suara Oker yang terdengar di Laut Dewa Iblis belum lama ini. Tidak, itu lebih jahat dari Oker, seperti sumber kejahatan. Master of Young Wilderness menjadi pucat saat dia merasakan harta abadi kelas atas di tangannya menelan kekuatannya, dan berjuang untuk melawan. Gawat! Teriak biksu yang kuat dari Huangling. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Muda Huangling, itu berarti masa depan Huangling telah hilang. Guru besar Gunung Huangling segera berteriak, Tuan Muda Gunung Huangling, berikan saya harta pri berkualitas tinggi itu. Master of Young Wilderness melemparkan harta abadi kelas atas kepada orang kuat itu, tetapi saat dia mengambil alih, dia tampak ngeri. Karena meskipun harta pri berkualitas tinggi ini mengalami stagnasi waktu di sekitarnya, ia masih melahap kekuatannya. Dalam sekejap mata, sebagian besar energi sejati biksu yang kuat, yang dikatakan sebesar lautan, ditelan. Pria itu menjadi kulit dan tulang, seolah-olah dia akan mati. Adegan ini membuat takut semua orang. Bahkan seorang biksu yang kuat pun tidak cukup untuk menelan harta pri kelas atas ini. Tiba-tiba, item teratas ini memancarkan aura yang sangat dingin, seperti senjata dari dunia bawah. Suasana aneh dan tidak menyenangkan memenuhi seluruh dunia kecil. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dunia kecil ini sedang membusuk dan menurun dengan cepat. Monster yang telah hidup di dalamnya selama beberapa generasi dengan cepat jatuh dan berubah menjadi tulang putih. Seluruh dunia kecil telah menjadi tempat pembusukan dan pembusukan dengan tumpukan tulang. Dan penyebab semua ini adalah harta pri berkualitas tinggi, atau waktu yang terbatas. Pedang yang luar biasa. Tubuh Buddha teratai emas melihatnya dan matanya bersinar terang, dan kemudian terus mengkonsolidasikan wilayahnya. Dia memiliki hukum waktu di tubuhnya, dan dalam arti tertentu dia memiliki kekebalan tertentu terhadap pedang waktu ini, jadi tentu saja itu bukan masalah besar. Tetapi orang kuat di Huangling benar-benar ketakutan. Dia akan dihisap sampai mati. Dia ingin membuang pedang waktu, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang itu menempel padanya. Pada akhirnya, dia mematahkan lengannya sendiri dan terbebas dari pedangnya. Dentang! Waktu terhenti di sebuah batu besar, dan batu itu langsung pecah menjadi dua bagian. Dengan itu sebagai pusatnya, riak-riak menyebar dalam lingkaran, penuh dengan atmosfer kematian dan pembusukan. Waktu semakin terdistorsi, dan segala sesuatu di dunia kecil ini membeku dengan cepat. Dalam sekejap mata, banyak orang yang membeku, wajah mereka masih menyimpan rasa takut dan putus asa beberapa waktu yang lalu. Hanya sejumlah kecil orang yang dilindungi harta karun yang lolos dari kawasan stagnan. Cepat mundur! Tuan Muda Hutan Belantara meraung. Dengan pembantu, cepat dan teliti. Boom, fluktuasi yang mengerikan muncul dengan cara yang luar biasa. Pedang waktu menjadi sumber kejahatan. Jejak energi hitam tetap ada, perlahan-lahan bermanifestasi menjadi sosok yang ganas, sangat jelek. Itu adalah makhluk berkepala banteng, bertanduk satu, dan berekor ular. Ada sebuah rune yang terukir di dahi, yang sepertinya mengandung kejahatan paling kuat. Sungguh aneh dan menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat jiwamu meledak. Tidak dikenal, itu tidak diketahui. Hao Weiren sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan melarikan diri bersama binatang Zuin dan anjing kuning besar. Kakak. Makhluk ini mengunyah giginya dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, yang menggulung lidahnya dan menelan kekuatan Huangling. Setelah mengunyah beberapa kali, tulang dan puing-puing memenuhi mulutnya, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tepatnya, ini adalah roh pedang dari pedang waktu. Tapi siapa yang berani menganggap hal yang tidak diketahui sebagai roh pedang? Bang! Tuan Muda Hutan Belantara dan yang lainnya merasa ngeri saat mengetahui bahwa dunia kecil ini memiliki lapisan penghalang tambahan. Mereka menabraknya dan tidak dapat menerobos. Bahkan jika kamu mengedarkan energi iblis dan mengerahkan seluruh kekuatanmu, kamu tidak dapat menghancurkannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pemuda berbaju biru merasakan hawa dingin di hatinya. Mereka akan mati sepenuhnya di sini. Hanya tubuh Buddha teratai emas yang tetap tidak tergesa-gesa dan terus bersembunyi di kegelapan, melepaskan hukum yang tidak diketahui. Dalam sekejap, ia menjadi persis sama dengan aura makhluk ini, dan secara otomatis diabaikan olehnya sebagai jenis yang sama. Tuan Muda Sao Huang, Du Heng, Gu Jieming dan yang lainnya wajahnya menjadi gelap.
Untuk rencana saat ini, satu-satunya cara adalah menghubungi senior kita di luar. Tuan muda berkata dengan suara yang dalam. Sebelum mereka memasuki dunia kecil, mereka semua memiliki tangan rahasia yang ditinggalkan oleh orang yang lebih tua, yang dapat menghubungi mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Saat ini, mereka masing-masing menghubungi orang yang lebih tua. Namun tak lama kemudian, hati mereka tenggelam sepenuhnya. Tidak dapat dihubungi, ada kekuatan misterius di sini yang memutus dunia luar. Namun, Duhang berhasil menghubunginya. Istana Iblis Surgawi memang merupakan istana Iblis Surgawi, dan dia memiliki sedikit aura abadi sejati untuk melindunginya. Istana Iblis Surgawi adalah galaksi indah yang dipenuhi energi iblis. Pada saat ini, sepasang mata yang telah lama terdiam tiba-tiba membuka matanya. Meski penuh dengan aura kematian dan kehancuran, ada pemandangan mengerikan dari bintang-bintang yang musnah di mata mereka, seperti dunia dimusnahkan. Semua pembudidaya iblis di daerah ini merasakan ketakutan dan gemetar yang luar biasa. Namun, aura ini dengan cepat menghilang. Boom! Dalam sekejap, seluruh dunia kecil bergetar, seolah-olah ada semacam kemauan datang dan dengan paksa menerobos penghalang. Itu adalah dewa sejati dari istana iblis surgawi. Kekuatan Blue Twin Star sangat ketakutan. Tidak, hanya sedikit tanda akan datang. Gary dalam kegelapan memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Kehendak ini sangat menakutkan, hanya nafas yang baru saja tiba yang menekan seluruh dunia kecil, dan langit akan berguncang selamanya. Waktu stagnan dipatahkan seketika dan kembali normal. Ini adalah teror dari keabadian sejati. Surat wasiat ini sangat menakutkan. Dentang, pedang waktu sedikit bergetar, dan ada sedikit ketakutan akan keinginan ini. Huangzu muda, Gu Jieming dan yang lainnya gemetar hebat dan diam-diam tersenyum pahit. Terutama Master of Yang Desolate, tampaknya dia adalah orang terkuat di sini, tapi saya tidak menyangka istana iblis surgawi akan begitu bersedia untuk menempatkan keinginan abadi sejati pada Duheng. Ketika saatnya tiba, Duheng akan mampu menekan semuanya segera setelah dia melepaskan surat wasiat ini. Apakah ini kengerian negara adidaya dengan leluhur abadi sejati yang memegang komandonya? Gu Jieming juga kaget di dalam. Kehendak abadi sejati ini berangsur-angsur berubah menjadi seorang lelaki tua, dengan wajah tua, kulit terkulai dan penampilan pikun, serta aura pembusukan dan pembusukan yang masih melekat di sekujur tubuhnya. Terlihat bahwa leluhur abadi istana iblis surgawi yang sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat buruk kondisi. Umurnya hampir habis, yang lebih buruk dari perkiraan semua orang. Dalam 100 tahun, pasti akan musnah. Mengaum. Makhluk itu meraung sesuai keinginan yang abadi, dengan ketakutan dalam suaranya. Kamu hanya binatang buas, tapi kamu ingin membuat masalah di depanku. Suara kehendak abadi sejati ini dingin, acuh tak acuh, tanpa emosi apapun, seolah-olah tinggi di langit. Pedang ini lumayan. Kehendak abadi sejati ini melihat pedang waktu lagi, matanya bersinar, penuh kegembiraan, dan dia berkomentar seolah-olah itu sudah menjadi itemnya. Ini benar-benar membuat marah makhluk itu, dan menyerang keinginan makhluk abadi yang sejati. Bab 1354, Kekuatan Keabadian Sejati. Boom! Dalam sekejap, energi hitam meledak, dan aura tidak menyenangkan memenuhi udara. Tanduk di atas kepala makhluk ini mengeluarkan cahaya mematikan, dan energi tersebut menembus langit, menyebabkan lautan dewa iblis menimbulkan gelombang. Namun, kehendak abadi sejati ini masih terlihat acuh tak acuh, dan bahkan ada sedikit ejekan di bibirnya, seolah-olah dia sedang melihat pemandangan di depan kolam ikannya sendiri, melihat seekor ikan kecil di dalamnya, dan ingin menyeberangi air dan gigit dia. Sebuah tangan besar menepuknya. Ia meledak dengan kekuatan untuk menekan dunia dan membunuh dewa dan iblis. Dunia kecil ini tiba-tiba membuka celah. Makhluk ini ditampar dan diterbangkan, berlumuran darah dan daging. Menyaksikan kekuatan keabadian sejati sekali lagi, semua orang gemetar. Semua orang menyadari bahwa jika mereka ingin berkomplot melawan makhluk abadi ini saat dia masih hidup, mereka mungkin mencari kematian. Mengaum. Vitalitas makhluk ini sangat ulet, dan keuletannya mengejutkan keinginan makhluk abadi sejati ini. Energi hitam melekat di tubuhnya, dan garis-garis hitam muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan aura aneh. Seperti doa kurban, ada makhluk hidup yang melantunkannya dengan khusyuk. Kakak, tulang-tulangnya bergetar, tiba-tiba patah, dan tulang-tulang baru tumbuh. Makhluk ini tampak baru, memancarkan nafas kehidupan yang kuat, dengan sedikit kekejaman di matanya, melihat kehendak abadi yang sejati ini, ingin melahapnya. Berani sekali. Kehendak abadi sejati dari istana iblis surgawi merasakan emosi makhluk ini, mengangkat alisnya, dan tersenyum dengan marah. Tiba-tiba, tekanan yang lebih mengerikan dari dewa sejati meletus. Keberadaan seperti ini perlu menggunakan kekuatan hukum. Serangkaian benang sutra merah terkondensasi di telapak tangan kehendak abadi sejati ini, dan masing-masing benang memiliki kekuatan yang membakar bintang-bintang. Inilah hukum api. Biksu sakti tersebut konon memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Yang abadi sejati adalah makhluk yang mengendalikan hukum. Dia dapat menghitung hidup dan mati, berkomunikasi dengan yin dan yang, dan menghancurkan galaksi dengan satu pikiran.
Keberadaan semacam ini disebut dewa dan setan di masa-masa awal zaman kuno abadi. Hukum api mengerahkan kekuatan yang paling menakutkan di tangan kehendak abadi sejati dari istana iblis surgawi. Nyala api sepertinya menguraikan serangkaian rune dalam kehampaan di sepanjang semacam garis sebab akibat, memadatkan tren umum dan menekannya dengan keras. Boom! Makhluk itu meraung keras dan mengayunkan pedang waktu. Cahaya hitam melonjak, dan energi pedang hitam menembus langit dan bumi dan menebas. Dalam sekejap, hukum api hancur berkeping-keping. Makhluk ini mengeluarkan senyuman provokatif, mengangkat pedangnya dan bergegas ke arahnya. Bila pedangnya menebas, dan suara terobosan di udara terdengar. Energi pedang yang sangat besar dan luar biasa datang dari langit dan menyerang kepala dari keinginan abadi yang sejati ini. Dalam cahaya pedang, aura tak dikenal meletus, merusak segalanya. Akhirnya, keinginan abadi sejati ini menunjukkan sedikit rasa takut dan tidak dengan paksa menerima energi pedang. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan hukum untuk mengisolasi energi pedang. Aura yang tidak menyenangkan, meskipun menakutkan, terhalang oleh tembok yang dibuat oleh hukum. Detik berikutnya, cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dari tubuh kehendak abadi sejati ini, menyala dengan ganas seperti matahari yang terik, dan kekuatan yang dipancarkannya membakar 9 langit dan 10 bumi. Tak hanya itu, selain hukum api, ada hukum lain yang muncul. Dengan keinginan yang sangat kuat untuk membunuh segalanya, itulah hukum pembunuhan. Hoshihara terbakar. Dengan keras, hukum api dan hukum pembunuhan bergabung membentuk aura yang mencekik makhluk ini. Ada bekas darah yang mengalir dari mulut, hidung, telinga, dan mata makhluk ini. Tubuhnya hancur. Tuan muda alam liar dan yang lainnya tercengang. Mereka mengetahui teror kekuatan abadi yang sebenarnya dari berbagai catatan tulisan tangan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihatnya. Kekuatan ini akan menghancurkan segalanya, dan dunia kecil ini akan dimurnikan. Mengapa aku merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi? Gu Jieming berkata dengan ngeri, kulit kepalanya mati rasa. Mata Buddha teratai emas tajam dan dia berkata dengan marah, orang tua ini ingin memurnikan kita semua. Ada rumor dari dunia luar bahwa leluhur abadi istana iblis surgawi hanya dapat bertahan lebih dari 200 tahun. Tapi kalau dilihat dari keinginan abadi sejati ini, itu tidak akan bisa bertahan selama 100 tahun. Situasi sebenarnya dari leluhur abadi sejati istana iblis surgawi lebih buruk daripada rumor yang beredar. Artinya, waktu persiapan istana iblis surgawi tidak lama. Untuk mencegah penyebaran berita ini, kehendak abadi sejati ini akan membunuh semua orang di sini. Kita semua akan mati di sini. Orang tua, kamu berani. Tuan muda alam liar, Gu Jieming, Dagong bintang angin darah, dan yang lainnya tiba-tiba memikirkan situasi ini dan mata mereka berkaca-kaca. Du Heng mencibir dan berkata, nasib kematianmu telah ditentukan sejak leluhur abadi sejatiku tiba. Gu Jieming dan yang lainnya berkata dengan marah, sebelum kita mati, ayo kita singkirkanmu dulu. Cibiran Du Heng tiba-tiba membeku. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena membuat mereka kesal ketika dia tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya sudah dipenjara, dan dia hanya bisa berteriak pada kehendak abadi yang sebenarnya, leluhur, selamatkan aku. Tanpa diduga, keinginan abadi sejati ini memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Setelah memahami situasinya, dia benar-benar mencibir seperti raksasa yang memandangi semut, dan dia tidak ingin memperhatikan makhluk yang tidak berada pada level yang sama. Du Heng ingin menangis tanpa air mata. Nenek moyang saya sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Hahaha, kamu juga punya hari ini. Pemuda berbaju biru itu mencibir. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bahkan 10 monster teratas dalam daftar naga mungkin memiliki peluang untuk menjadi abadi sejati di masa depan. Tetapi sebelum mereka tumbuh dewasa, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat dan tidak dapat menarik perhatian makhluk seperti itu. Jika Du Heng ingin bertahan hidup, dia hanya bisa berdoa agar leluhur abadi sejatinya tidak mampu mengalahkan makhluk ini. Tidak. Yang terbaik adalah kehilangan kedua belah pihak. Orang tua, dia telah hidup lebih dari 100.000 tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah menghancurkan segalanya. Bahkan ahli warisnya sendiri mungkin hanyalah alat untuk digunakan. Hao Weiren berkomentar diam-diam. Saat pertempuran semakin sengit, bayangan darah tiba-tiba muncul dengan kecepatan luar biasa, ia menarik keluar Du Heng, yang telah disegel. Kamu, siapa kamu? Du Heng berteriak ketakutan. Tuan muda dan yang lainnya juga segera bereaksi dan melihat Gary memandang mereka dengan senyuman garang, memegang Du Heng seperti ayam di tangannya, menjilat bibirnya dengan ekspresi menikmati makanan lezat. Dia akan memakan Du Heng. Du Heng, yang budidayanya disegel, tidak berbeda dengan manusia fana saat ini dan hanya bisa menunggu untuk mati. Di bawah pandangan menjijikan semua orang, Gary merobek sepotong daging dan darah Du Heng dalam satu tegukan. Seperti masyarakat primitif yang tidak beradab, melahap manusia yang masih hidup. Mulutnya penuh darah dan wajahnya merah. Semua otot, tulang, daging dan darah di tubuh Du Heng terlihat. Dalam teriakan putus asa Du Heng, dia digagap oleh Gary, dan dalam sekejap mata, hanya segumpal darah dan tulang yang tersisa.
Para pria klan iblis muda dan kuat yang hadir semuanya pernah mengalami pertempuran berdarah dan terbiasa melihat kematian. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat kematian seperti itu, dan itu membuat jiwa mereka gemetar. Bab 1355, Kehendak Abadi Sejati. Beberapa orang tidak dapat menahannya dan langsung muntah. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Gary sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum sedih. Apakah kamu tidak takut mati di tangan mereka nanti? Master of Young Wilderness pernah bertarung melawan Gary sebelumnya, tapi sekarang dia merasa kekuatan Gary telah melonjak ke tingkat yang membuatnya takut, jadi dia tidak punya pilihan selain mengancam makhluk itu dengan keinginan abadi sejati. Haha, hanya mereka. Gary mencibir dan berkata, itu hanya kesadaran yang tidak diketahui, dan yang lainnya adalah kesadaran hantu tua yang akan mati. Hal ini tidak berlebihan. Kesadaran tak dikenal yang menempati Gary, pada puncaknya, adalah dewa dan iblis yang menjelajahi alam semesta, seperti leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi Benitao untuk bertahan hidup. Pada puncaknya, dia bisa membunuh dengan satu tangan. Namun di mata orang-orang ini, kata-kata ini sangat memberontak. Tahukah Anda, keabadian sejati adalah langit-langit wilayah bintang Changlan, langit, dan Dharma. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati 15 makhluk abadi itu, bahkan jika mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka. Kamu berbicara begitu keras, kamu pikir kamu ini siapa? Gu Jieming mencibir. Siapa aku? Haha, aku tidak akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu. Gary berkata dengan sungguh-sungguh, tidakkah dia tahu bahwa dia ada di dalam perut wanita itu ketika aku lahir? Setelah berbicara, dia menunjuk pada kehendak abadi sejati. Arogan. Gu Jieming berkata dengan marah. Leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi telah hidup lebih dari 100.000 tahun dan merupakan salah satu makhluk hidup tertua di wilayah bintang Changlan. Menurut Gary, bukankah dia akan hidup lebih lama dari leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi? Apakah menurut Anda adalah dewa abadi atau kaisar abadi? Gary menggelengkan kepalanya, matanya penuh dingin, dan bukannya menjelaskan apapun, dia berbalik dan menghilang ke dunia kecil. Dunia kecil, di luar istana. Suetu berlumuran darah, menyeret tubuhnya yang gemetar dan meninggalkan area tersebut dengan ekspresi kematian di wajahnya. Dalam pertarungan dengan Yang Desolate Lord, ia terluka parah, jiwa dan raganya rusak parah, terutama jiwanya yang retak dan sulit pulih dalam waktu singkat. Jadi, meskipun tubuh iblisnya bersinar dengan cahaya iblis dan esensi kehidupan melonjak dan menyembuhkan tubuh fisiknya, wajahnya masih pucat dan ada bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Tiba-tiba, Suetu berhenti dan menoleh untuk melihat ke suatu tempat. Matanya tajam, penuh niat membunuh. Di sana, aura jahat, kacau dan tidak menyenangkan terpancar, perlahan mendekat dengan sedikit aura jahat. Gary keluar dan memandang Suetu sambil mencibir. Bagaimana dia bisa melepaskan sepotong lemak sebanyak itu? Gary memandang Suetu dengan dingin, dengan sedikit keganasan di sudut mulutnya. Jika itu adalah pembantaian berdarah pada puncaknya, dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Namun setelah terluka parah dan memulihkan sebagian kekuatannya, segalanya menjadi sulit untuk dikatakan. Siapa kamu? Suetu mengerutkan kening. Orang yang menginginkan hidupmu. Gary tersenyum serius, seolah-olah hantu telah muncul, dan berkata, aku akan memakan daging dan darahmu sepotong demi sepotong, sehingga dia bisa mengalami keputusasaan yang paling dalam, jenis yang terukir di kedalaman jiwanya. Pengadilan kematian. Suetu menjadi marah, dan niat membunuhnya melonjak. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih masuk 10 besar dalam daftar naga. Bagaimana dia bisa diancam oleh orang lain? Boom! 12 keterampilan darah jahat diaktifkan, dan Suetu datang dengan energi darah yang luar biasa dan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Hahaha, sambil menyeringai gila, Suetu memancarkan aura tidak menyenangkan dan bertarung dengan Suetu. Perang besar pun terjadi. 20 langkah kemudian, wilayah laut berlumuran darah. Suetu yang terluka parah bukanlah tandingannya dan dikalahkan sepenuhnya. Gary melahap tubuhnya dalam satu suap dan mulutnya dipenuhi darah. Namun, cahaya dingin yang keluar dari matanya menunjukkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Semangat Suetu telah lolos. Meskipun dia menelan tubuhnya dan menyerap semua kekuatan iblis, kekuatannya meroket, tetapi tanpa jiwanya, dia tidak dapat mencapai tingkat kekuatan berikutnya. Anak itu, Gary memikirkan tubuh Buddha teratai emas dan matanya berkedip. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh Buddha teratai emas akan menjadi obat kuat yang hebat. Tapi ini juga berarti kacang ini sulit dipecahkan. Lupakan saja, ayo kita makan yang lain dulu, dan belum terlambat untuk melahapnya. Gary tersenyum serius, sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Di dunia kecil, pertarungan antara kehendak abadi sejati dari istana iblis surgawi dan makhluk itu telah menjadi intens. Meskipun makhluk itu ditekan berkali-kali oleh kehendak dewa sejati dari istana iblis surgawi dan tidak bisa menang, vitalitasnya masih kuat. Kekuatan hukum yang menghapus vitalitas sedang dimusnahkan oleh aura yang tidak diketahui, mempercepat pemulihannya.
Kelopak mata kehendak abadi sejati ini bergerak-gerak saat dia menyadari keseriusan masalahnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah. Meski itu hanya kemauan abadi sejati, jika kalah, itu tidak berarti apa-apa. Namun sebagai kehendak yang abadi, itu dikenal sebagai kehendak para dewa dan iblis di masa-masa awal keabadian, yang membuatnya tidak dapat menerima akibat ini. Toren yang luar biasa. Akhirnya, kehendak abadi sejati ini mengerahkan kekuatan magisnya. Dengan raungan yang keras, seperti auman para dewa dan iblis di 9 langit, kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya ditekan, dan guntur meledak di langit. Cahaya guntur menembus dunia kecil ini, dan guntur serta kilat juga muncul di bintang dewa iblis. Energi iblis terpecah sebentar. Apa itu? Untuk sementara waktu, banyak pembudidaya iblis yang ketakutan. Boom! Kehendak abadi sejati dari istana iblis surgawi bertepuk tangan, dan kekuatan hukum melonjak di tangannya, mengembun menjadi semburan hukum, seperti lautan luas, berdampak secara sembarangan dan keluar. Dalam sekejap, kekuatan agung menguasai makhluk ini. Dalam cahaya yang terik, tubuh ini terbuka dengan luka dan meraung kesakitan. Ada kekuatan yang menghancurkan tubuhnya dan menggilingnya menjadi bubuk. Pada akhirnya, aliran hukum bergulir dan hilang sama sekali. Aura tidak menyenangkan itu benar-benar hilang. Di dunia kecil, sebuah jurang muncul, tanpa dasar. Apakah kehendak abadi istana iblis surgawi menang? Ekspresi Huang Zu muda, Gu Jieming, pemuda berbaju biru dan lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Ini berarti bahwa mereka akan dibunuh oleh kehendak abadi yang sejati ini. Tolong, dewa sejati yang agung dan perkasa, ampuni hidupku. Pemuda berbaju biru itu bersujud dan memohon belas kasihan dengan sangat tanpa ampun. Namun, kehendak abadi sejati mengerutkan kening, tidak senang sama sekali, tetapi dengan wajah muram. Boom! Di jurang maut, aura yang lebih kuat dan tidak diketahui meletus, menutupi seluruh dunia kecil. Makhluk itu belum mati. Dia keluar dari jurang. Meskipun dia berlumuran darah dan retakan di tubuhnya direkatkan oleh suatu kekuatan, kesombongannya menjadi semakin kuat. Dia belum mati. Tuan muda hutan belantara menghela nafas lega, tetapi juga sangat terkejut. Di bawah serangan magis dari keinginan abadi yang sejati, aliran hukum dimusnahkan, dan bahkan seluruh dunia bisa dihancurkan menjadi bubuk, tapi dia tidak mati. Terutama aura tidak menyenangkan di tubuhnya yang membantunya bertahan hidup. Jadi begitu. Kehendak abadi sejati mengerutkan kening lebih erat, dan dia mengerti makhluk apa itu. Bersambung.